Saudara kita lihat hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali menuai perhatian masyarakat luas hingga dunia. Dari hasil pencarian yang dilakukan selama 3 hari terakhir, kapal selam buatan Jerman tersebut dinyatakan tenggelam setelah ditemukan serpihan-serpihan yang menjadi bukti otentik KRI Nanggala 402. Operasi pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali membuahkan hasil. Beberapa barang yang merupakan bagian dari KRI Nanggala 402 ditemukan. Sejumlah benda yang ditemukan diantaranya pipa pendingin, peluru tabung torpedo, pelumas periskop kapal selam, alat sholat milik ABK, dan spons untuk menahan panas di dalam kapal selam. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan, diduga kapal Nanggala 402 berada di kedalaman 850 meter. Kemudian yang ini untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Barakampori, kemudian dari Basarnas, dan dari instansi terkait dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan dan berdatangan, nanti akan berusaha keras karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi, baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Salah satu barang yang ditemukan adalah pelumas periskop yang digunakan di KRI Nanggala 402. Pelumas itu ditemukan di dalam sebuah botol. Seluruh temuan ini dipercaya merupakan bagian dari KRI Nanggala yang hilang di perairan utara Bali. PET, kalau biasa orang biasanya PET ini, jadi digunakan saat periskop itu harus lembut, harus licin. Nah, bila periskop ini kering akan diolesi PET oleh ABK, termasuk saat periskop dinaikkan ini tidak licin dikasih gris ini. Gris ini semula warnanya tidak merah, yaitu agak putih atau krem gitu, karena mungkin terjadi panasan di laut dan sebagainya, sehingga warnanya berubah jadi merah. Sementara itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT mengatakan, dari hasil permodelan arus laut, ada kemungkinan kapal selam KRI Nanggala 402 terbawa arus ke perairan yang lebih dalam. Apabila tekanan yang diterima sudah melebihi kekuatan tekan dari kapal selam, maka yang terjadi adalah masuknya air laut ke dalam tubuh kapal. BPPT menyebut jika kapal itu meluncur ke selatan perairan laut bagian utara Bali, maka kapal akan jatuh ke lokasi yang lebih dalam, yakni lebih dari 700 meter. Penentu dari pergerakan kapal selam yang mungkin di awalnya adalah terombang-ambing dan kemudian mungkin terbawa arus sehingga dia harus bergerak ke arah selatan. Dari hasil pemodelan yang sudah dilakukan oleh BPPT dan sudah juga kami kirimkan ke pihak TNI AL dan juga KNKT, itu juga menunjukkan adanya arus yang ke arah selatan dari titik ke titik hilangnya kontak ya. KRI Nanggala 402 tenggelam dengan membawa 53 awak kapal. Terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan satuan, dan 3 personel arsenal atau meriam. KRI Nanggala 402 adalah kapal selam buatan Jerman pada 1979. Pemberian nama Nanggala sendiri diambil dari senjata pewayangan. Kini, KRI Nanggala 402 akan selamanya menjaga dan berpatroli di lautan Indonesia dalam misinya On Eternal Patrol. Tim Liputan, Kompas TV.